Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Di video terakhir ini saya ingin berbagi tentang prinsip di dalam delivery di depan kamera tadi. Yakni kita sudah sempat membahas tentang ada verbal, ada vokal, ada visual. Prinsipnya tadi pun kita sudah mengatakan bahwasanya yang paling dominan adalah vokal. Nah, di video ini saya ingin membahasnya secara ringkas sehingga kita punya kesadaran betul dan kesadaran penuh saat melakukannya, dengan harapan informasi public speaking kita lakukan di depan kamera benar-benar menjadi difahami, dimengerti, dan bermakna bagi pendengar kita. Verbal adalah tentang unsur kata-kata yang kita sampaikan. Artinya di sini kita perlu memperjelas, kita akan membahas hal apa. Ini prinsip dalam segala hal, termasuk komunikasi pada umumnya maupun itu offline adalah sama. Kita perlu memperjelas dengan sangat clear maksud kata-kata kita adalah apa. Itu dari segi verbal. Visual adalah tentang hal-hal yang terlihat, yakni tentang bahasa tubuh. Nah, di sini saya ingin mengatakan unsur bahasa tubuhnya, yakni dari segi wajah, dan tadi sempat kita sudah bahas tentang hal yang terlihat. Kenapa harus lihat sampai dada kita? Supaya gerakan tangan kita akan terlihat. Ketika Anda menggerakkan tangan, pastikan gerakan tangan Anda sejajar dengan telinga. Kalau kita melakukan yang namanya offline, maka dia itu bahu, maka di depan bahu kita inilah gerakannya. Tapi kalau sudah online di depan kamera, kita perlu menggerakkan tangan kita agak lebih tinggi sedikit supaya terlihat, tapi jangan sampai tertutup wajah kita. Maka cara menggunakannya, inilah area yang perlu kita lakukan, sebelah kanan, sebelah kiri, pastikan terlihat dan jangan sampai terlalu lebar juga. Angle-nya jangan sampai keluar. Ini tujuan kenapa tadi saya mengatakan di awal bahwasanya pastikanlah eye level dan lalu terlihat sampai dengan dada kita. Supaya saat kita menggerakkan tangan, orang memahami betul apa yang kita sampaikan dan kemudian mereka bisa melihat gerakan tangan kita, simbol yang kita bentuk, membentuk kata-kata tertentu dan mereka menjadi mengerti dan memahami. Ini dari segi visual. Terakhir dari segi vokal, ketika kita berbicara, pastikan ada tinggi, rendah, cepat, dan lambat, dan kemudian ada irama, dan pastikan ada empasisnya. Apa itu empasis? Penekanan kata. Itu wajib paling penting. Nah, dan termasuk, ini hati-hati banget. Ini penting banget dari segi vokal. Mohon maaf, beberapa orang kalau dia berbicara, suaranya itu tidak tebal, tetapi justru tipis. Bahkan kadang-kadang melengking kalau dia ngomong di depan kamera, bahkan menggunakan mic dan nggak sadar gitu. Udah melengking, kemudian menggunakan mic tinggi lagi suaranya. Bayangkan kalau saya ngomong begini terus, penjelasan kepada Anda selama 1 jam lebih, yang ada telinga Anda, aduh. Maka pastikanlah ketika kita berbicara, baik Anda laki-laki ataupun Anda wanita, ketika Anda berbicara itu Anda bisa membentuk dengan suara yang tebal, suara yang bulat. Tapi bukan dibuat-buat. Kalau ini kesannya adalah dibuat-buat. Inilah suara saya kalau dibuat-buat. Pada saat kita berbicara, Bapak dan Ibu sekalian, pastikan suara yang akan kita produce, suara yang akan kita hasilkan, dengan postur duduk kita yang tegak, dengan posisi kita yang eye level, ini membantu kita untuk mengeluarkan suara yang jelas. Bagaimana kalau kita ngomongnya seperti ini, duduknya membungkuk, maka suara kita agak susah, perut kita kejepit, dan kemudian paru-paru kita bidangnya tidak lebar. Maka pastikan lebih lebar bidangnya. Kalau Anda tanya, kok suara punya rekaman saya seperti ini, pengaruh mic akan berpengaruh juga. Maka di bagian mic kita sudah membahas, pastikan mic-nya itu bisa menghasilkan suara yang jelas. Suara jelas. Nah, dari segi vokal, kembali ke tadi adalah, saya sangat menyarankan untuk berlatih adalah suaranya dari dada. Kalau ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, Anda sangat yakin para mentor yang mengisi di sini, di forum ini, forum yang mulia ini, pasti Anda bisa merasakan bahwasanya adalah suara mereka suara yang kental, suara yang ngebas, suara yang bulat, tidak melengking. Karena tujuannya supaya Anda nyaman mendengar. Apalagi kalau Anda sempat menggunakan headphone, itu suara bassnya akan semakin lebih terdengar. Tapi tidak mentang-mentang suara ngebas dan kemudian saya memperlambat suara saya. Tidak, ini sangat tergantung nanti pesannya apa, tapi berusaha untuk dari dada. Mungkin saya mulai merasakan, Mas Rahmat, cara menghasilkan suara dari dada seperti apa?
Gampang sekali ya Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Masih ingat Anda perbedaan antara huruf H dengan H? H, H, H. Ini salah satu teknik di vokal ya. Pada saat Anda mengatakan huruf H, A, I, U, H. Kamu public speaking, sekolah, PSBB, menyenangkan, bahagia. Tapi kalau H, maka sumber suara kita itu dari tenggorokan ke depan. Ataupun kita jadikan huruf begini. H, 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 H. Ini bagian daripada teknik vokal yang bisa dilatih terus-menerus. Artinya adalah tujuannya apa? Ketika Anda berbicara, membuat orang menjadi nyaman menyimak dan mendengar suara Anda. Inilah Bapak dan Ibu pembelajaran kita bicara di depan kamera. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kurang dimengerti dan kurang difahami, silahkan ajukan pertanyaan. Silahkan Anda ajukan pertanyaan dan ditanyakan, kirimlah kepada admin Anda, tanyakan di sana. Nanti pertanyaan ini akan dikumpulkan dan insya Allah saya berniat dan berkomitmen nanti kumpulan dari pertanyaan ini nanti akan direkam khusus untuk menjadi penjelasan kembali kepada Anda. Bisa jadi akan dikirimkan lagi link seperti Anda atau nanti akan dikirimkan link YouTube-nya kepada Anda supaya Anda betul-betul memahami berbicara di depan kamera. Kesimpulan Bapak dan Ibu, berbicara di depan kamera pada hakikatnya sama kita berbicara di depan umum secara offline. Tapi pada saat kita berbicara di depan kamera ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah menghidupkan benda, menghidupkan kameranya, ada orang di depan kita. Lalu selanjutnya kita menyadari betul ada alat bantu yang untuk mendukung supaya penampilan kita menjadi maksimal, menjadi lebih baik. Apa yang perlu kita perhatikan? Kamera kita kualitasnya baik, pencahayaannya terang. Mic kita bisa menghasilkan suara rekaman yang tepat ataupun bisa memproduce suara yang jelas. Dan yang terakhir paling penting, ketika mendeliverinya, antusias, passionate, hadir 100%, anggap ada orang di depan Anda. Sehingga mereka bisa merasakan vibrasi Anda pada saat Anda berbicara. Saya Rahmat Syah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.